Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel saya ya di Genio ID. Ya, sekarang hari Jumat ya, hari Jumat. Besoknya libur pastinya. Biasa kita akan bahas dulu indeks kita nanti kita bahas saham-saham yang di request ya. Oke, sebelum itu saya mau sedikit sharing ke teman-teman ya, sharing sedikit saja bahwa di grup semi swing ya ini adalah saya review ya sejak grup Rekom Semi Swing, ya artinya apa? Itu sekitar 4 bulan yang lalu, ya dari bulan akhir November sampai kemarin terakhir saya kasih Rekom GDST, ya itu ada sekitar total 21 saham yang saya berikan selama kurang lebih 4 bulan. Jadi kalau semi swing itu minimal minimal 1 bulan itu 5 saham saya berikan, ya dan tidak langsung plek saya berikan 5 saham enggak. Contohnya seperti ini, Bumi, saya kasih 28 November. Nah, sudah cuan saya kasih lagi Fit. Fit sudah cuan diberikan film kan jaraknya beda. 28 November dikasih satu saham, 30 November dikasih satu saham, 9 Desember dikasih satu saham. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu dihitung 1 bulan. Jadi bukan berarti kalau grup semi swing itu misalnya Anda joinnya di bulan awal April. Berakhirnya awal Mei. Enggak juga. Misalnya dalam 1 bulan tidak sampai 5 saham itu akan diakumulasikan di bulan berikutnya sampai 5 saham. Baru dihitung 1 bulan. Ataupun biasanya kalau 1 bulan lebih dari 5 saham itu tetap dihitung 1 bulan. Misalnya 1 bulan 7 saham. Dalam bulan April itu ada 7 saham. Nah itu tetap dihitung 1 bulan, 1 bulan ya. Jadi berikutnya bulan Mei. Jadi enggak minimal itu 1 bulan 5 saham, bukan maksimal, minimal ya. Dan ini saham-saham yang saya berikan selama saya buka semi swing, grup rekom semi swing, total gain secara total ini 21 saham itu plusnya 215% ya. Luar biasa dong. Ya, dari total 21 saham, Anda bagi saja 200% lebih itu satu saham rata-rata itu di atas 10% cuannya. Ya, nggak usah hitung seperti itu deh, nggak usah hitung seperti itu deh. Ya, saya kasih simulasi saja contoh. Nah, semua rekom naik di atas 3%. Ya, semua rekom semisung itu naik di atas 3%. Nah, dari harga average beli beli paling tinggi. Artinya apa? Pembelian paling tinggi, bukan saya hitung bukan pembelian paling bawah, tapi pembelian rata-rata paling tinggi. Saya hitungkan di sini. Ya, seperti ini. Ini rata-rata pembelian average pembelian paling tinggi. Jadi mungkin ada yang lebih dari itu cuannya ya. Misalnya Anda ambil 3% saja satu saham, ya, total cuan yang sudah Anda dapatkan itu sekitar 60% minimal. Karena ada sudah 21 saham yang saya berikan, ya. 21 saham Anda kalikan 3% saja itu lebih dari 60%. Ya, dalam waktu 4 bulan. Ya, itu menurut saya itu sangat 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 tinggi returnnya. Ya Anda mau cari di mana presentasi 4 bulan itu dapat 60%. Itu saya hitung dengan presentasi paling kecil loh. Sedangkan ini rekom saya itu rata-rata sudah di atas 4%. Ya rata-rata di atas 4%. Nggak ada yang di bawah 3%. Cuannya coba lihat. Nggak ada di bawah 3%. Ya rata-rata semua paling kecil itu di atas 4% semua. Ya itu pun average pembelian paling tinggi saya hitung. Bukan average pembelian paling rendah. Ya paling tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi dalam waktu 4 bulan Anda secara total semuanya 200% lebih. Nggak usah hitung 200% lah. Itu mungkin teman-teman nggak mungkin sampai maksimal seperti itu. Mungkin ya. Anda kalikan saja 3% lah. Ya Anda beli cuan 3%, Anda dapat 60%. Ya. Dan ini win rate-nya puji Tuhan sampai saat terakhir kemarin GDST tanggal 12 April saya berikan. Itu cuannya masih 100%. Win rate-nya masih 100%. Jadi loss-nya masih 0% ya puji Tuhan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Dan ini harganya mungkin saja saya bisa saja naikin. Ya untuk sekarang ya saya masih hitung. Inilah harga uang parkir lah buat teman-teman yang masih berjuang di market saham ya. Sama-sama berjuang lah ya. Seperti itu teman-teman itu grup semisung ya. Oke, itu saja saya mau sharing-sharing itu aja ya. Langsung kita bahas indeks kita ya. Kalau teman-teman yang pengen join grup Telegram itu link ada di bawah di deskripsi ya. Indeks kita masih oke kan? Udah saya bilang dia lagi sideways-sideways saja, masih oke, mantul lagi kan? Sesuai analisa kemarin, supportnya 6.800 sekarang, resisten 6830, 6840 dulu ya untuk indeks kita. Oke, langsung saja kita bahas saham-saham yang di request ya. Pertama KREA, ini saham yang yang di request teman-teman di grup umum saya.
KRIA masih sideways aja lah, belum terlalu menarik lah ya, masih sideways saja. 90, 92 itu support, resisten di 96 sampai 98 lah ya. Lagi kurang oke sih, lagi sideways saja nih KRIA. Secara tren 2 minggu itu masih sideways di persimpangan, tapi secara tren panjang itu sudah sangat downtrend ya untuk KRIA. Dan juga Adro sebenarnya masih oke ya, masih oke sebenarnya. Supportnya di ini deh, selama dia bertahan di atas 2.900, dia turunnya akan terbatas ya. Kemungkinan kalau dia masih bertahan di atas 2.900, dia akan sideways dulu di 2950, 2980. Dia harus break di atas 3.000, itu dia akan naik lumayan ya untuk Adro. Untuk sekarang dia lagi sideways di persimpangan atas, jadi masih aman lah untuk sekarang ya untuk Adronya. Dan Adro juga saham bagus kok. Asal terlalu panik lah. Dan juga Asa juga masih oke ya. Asa masih oke, lagi buat base saja di atas. Selama bertahan tidak jebol 830 ya masih sangat aman ya. Asa masih sangat aman selama apalagi masih bertahan di atas 840, 850 itu masih aman. Kenapa? Dia lagi buat base pijakan di atas. Ya, kalau kuat pijakannya dia akan naik lumayan. Apalagi kalau sampai jebol 900 itu bisa terbang lumayan tinggi ya. Bisa ke 930, 960. Ya, resikonya di 830 untuk saat ini. Ya, masih aman, masih uptrend untuk asanya. Lanjut kita coba lihat RTX. Ini sudah kurang oke, sudah mulai menukik ke bawah, 230 kalau jebol, confirm downtrend, dia akan ke 220, 216 ya. Resisten sekarang ada di 240, 246. Sudah agak sudah mulai downtrend untuk RTX. Lanjut ke MKTR, arahnya sudah mau downtrend RTX-nya ya. Semoga sih support yang tadi saya sebutkan tidak jebol ya. Di dua berapa tadi? Coba saya lihat dulu. 230 ya kalau nggak salah ya. Ya 230-nya harus berkuat lah. Kalau kalau nggak kuat hati-hati. Ya, itu confirm downtrend. Lanjut ke MKTR, jelek ya, masih sideways di bawah saja kalau saya lihat. Support 200 tidak boleh jebol. Kalau jebol dia turun lagi bisa ke 192, 186. Tapi kalau masih kuat 200 dia akan coba tes 212, 220. Resist kuat di sana. Posisinya lagi kurang oke, lagi sideways di persimpangan bawah, lagi downtrend lah lebih tepatnya ya. Oke, lanjut ke HRTA. HRTA lagi di persimpangan ya untuk saat ini ya untuk HRTA-nya, tapi sudah harus hati-hati kalau sampai jebol 350 itu akan turun atau confirm downtrend. Tapi kalau 350 masih kuat, kemungkinan dia akan sideways dulu di persimpangannya di 366, 376 itu resisten kuat untuk HRTA-nya ya. Lanjut kita coba lihat IMAS. Bisa sangat tinggi ya. Ya, intinya saya bilang kan kalau dia bertahan tidak turun lebih dari 1.700 untuk sekarang ini masih mantul. Ya, mungkin ya tes lagi 1.800-nya itu resist kuat sampai 1.850. Ya, support penting di 1.700 lah sampai 1.600 lah ya. Itu support yang penting buat IMAS. Kalau dibilang tinggi ya sudah agak lumayan. Sudah tinggi sih, bukan lumayan tinggi lagi, sudah sangat tinggi IMASnya. Lanjut ke Mari. Belum oke, cenderung lagi downtrend. Arahnya mau downtrend ya, sudah kurang oke. 75, 74 kalau sampai jebol dia akan turun ke 70, 68 ya. Resisten di 80, 84 ya untuk Mari. Cenderung kurang oke, masih di bawah untuk Marinya. Lanjut ke BBYB. BBB lagi sideways saja dengan titik support di 560, resisten ada di 600 ya, resisten kuat di 600 sampai 620. Lagi sideways saja untuk BBYB. Lanjut ke MPPA. MPPA sama lagi arahnya mau downtrend ya. Support di 84, 82. Kalau confirm jebol 82 dia turun ke 79 sampai 76. Ya arahnya sudah downtrend ini MPPA-nya. Intinya kalau sampai jebol lagi 82-nya hati-hati ya. Resisten di 87 sampai 90. Arahnya kurang oke, sudah memang sudah arahnya sudah downtrend MPPA-nya. Lanjut ke Tifas.
Ya, ini saham agak gorengan ya, hati-hati. Cenderung belum. Dibilang uptrend belum. Ya, mencoba uptrend iya. Resisten kuat di 4.000. Ya, 4.000 sampai 4050 lah. Kalau dia bisa bertahan di atas itu ya aman. Mungkin masih bisa naik lagi ke 4.250 sampai 4.300-an ya. Support sekarang ada di 3.800 lah. Ya, sampai 3.700 tidak boleh jebol. Kalau 3.700 jebol, ya dia akan turun lagi ya untuk tipasnya. Titik penting sekarang di 3.700 ke atas. Oke, satu lagi ya UNTR. Kita coba lihat UNTR. Dibilang uptrend masih ya, cuma mungkin dia akan turun sedikit dulu ke tes ya, kemungkinan dia akan tes ke 30 ribunya sampai 20.900 lah ya, kita bulatkan di sana ya. Nggak sampai sih, saya rasa dia akan turun ke 2.900, 25.500 sampai 30.000 itu support uptrend ya. Kalau masih mantul dia akan coba naik lagi, tes resisten di 30.800 sampai 31.000 ya, itu resisten kuat untuk UNTR ya. Kalau dibilang masih uptrend selama bertahan di atas 25.500. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Happy weekend teman-teman, semoga kita diberkati, jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih, salam cuan.